Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kedamaian. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan cara mengasah pisau sadap. Dalam penyadapan, pisau sadap itu adalah suatu faktor yang sangat penting dalam penderesan. Cara mengasah pisau sadap ini kita harus benar dan harus baik supaya dalam melaksanakan penderesan itu kita lebih mudah dan tidak akan merusak pohon karet gitu. Jadi nanti akan kita praktekkan cara mengasah pisau sadap. Jadi di sini perlu kita ketahui juga bahwa pisau deres ya, ini yang seperti ini, pisau deres itu mungkin di pasaran itu banyak ya, bisa teman-teman cari itu di toko-toko besi atau di toko-toko yang menjual pisau sadap itu banyak. Nah, itu banyak jenisnya. Kalau yang ada yang model seperti ini adalah model pabrikan ya, model pabrikan. Nah, ini dari tampilannya, fisiknya, tampilannya itu cukup bagus ya, cukup bagus. Nah, ini yang berupa apa ya, pabrikan ya, yang buatan pabrik, ini seperti ini. Nah, ini bagus juga. Kemudian ada juga yang pisau sadap yang dibuat di pandai besi ya, di pandai besi ini seperti ini. Ini buatan pandai besi, jadi buatan perorangan ya. Nah, ini sebenarnya banyak orang yang lebih menyukai yang buatan pandai besi ya, karena kita bisa memesan dan memilih bahan yang digunakan. Jadi pisau ataupun alat yang seperti golok atau yang lain itu apabila bahannya bagus itu dia akan mendapatkan pisau yang mudah tajam ya. Dia akan gampang tajam dan gampang diasah. Itu dikarenakan antara lain faktornya adalah bahannya ya, bahannya harus bagus. Nah, biasanya bahannya ini dari besi yang banyak mengandung baja ya. Nah, itu biasanya itu bagus untuk pisau dan bisa tajam ya. Nah, ini yang buatan buatan pandai besi itu seperti ini. Nah, biasanya orang kalau teman-teman misalnya mau membuat pisau melalui pandai besi, nah itu kita bisa memilih bahan ya. Kelebihannya kita bisa memilih bahan ini. Untuk batu asahnya ini yang keluaran pabrikan itu seperti ini ya, keluaran pabrik. Nah, ini keluaran pabrik. Ini batu asah kasar. Jadi untuk mengasah pisau dari awal pisau baru, nah itu pertama kita harus menggunakan batu asah yang kasar ya, batu asah kasar. Kemudian nanti setelah pisau ini, kalau pisau yang baru seperti ini harus menggunakan batu asah yang kasar ini ya. Jadi cara megangnya begini ya, begini. Nah, itu memakai pisau yang kasar ini ya, pisau kasar ini, batu asah yang kasar ini untuk pisau yang baru ya, baru belum pernah dipakai. Nah, kemudian nanti kalau sudah jadi ya, sudah halus, sudah jadi seperti ini. Nah, ini menggunakan batu asah yang model seperti ini. Nah, ini yang model batu asah halus, ini lebih murah sebenarnya harganya. Tapi kalau dipakai untuk mengasah pisau deres atau pisau apa saja, ini lebih cepat tajam ya. Jadi yang batu seperti ini lebih murah. Nah, itu lebih mudah ya, lebih mudah pakai ini, lebih cepat tajam ya. Ini kemudian ini ya, ini seperti ini tampilannya ya. Nah, ini pisau sadap yang kalau sudah posisinya pisaunya sudah jadi seperti ini, sudah biasa dipakai gitu. Jadi nanti akan kita praktekkan ya, Nah, sekilas nanti caranya kurang lebih ya, caranya. Kalau yang pisau masih ini ya, pisau masih baru seperti ini pakai batu asah kasar ya, batu asah kasar. Nah, caranya itu kita pada waktu menggosok itu ya, nah begini. Pada waktu menggosok yang di luar sini kita harus menggosoknya harus lurus ya, menggosoknya harus lurus.
Yang bagian luar nih ya, bagian luar kita gosok lurus. Nah, lurus begini. Nah, kemudian yang bagian sisi ini, ini juga harus lurus ya. Maksudnya dibuat rata ya, rata. Jadi jangan sampai ini posisi batu asahnya megangnya sampai begini. Jadi nggak diperbolehkan begini ya. Itu nanti hasilnya akan jelek, hasilnya akan tidak bagus. Nah, kalau kita begini. Jadi harus rata begini. Ini pada awalnya ya. Awal kalau yang bagian luar ini dan bagian luar yang ini harus rata ya, harus rata begini. Nah, terus rata sampai nanti menjadi putih seperti ini ya, putih meling seperti ini, pengkilat seperti ini. Itu gunakan pakai yang kasar dulu. Kemudian untuk yang dalam, untuk yang bagian dalam ini ya, bagian dalam ini begini megangnya. Nah, bagian dalam megangnya begini. Nah, itu megang batu asalnya begini. Nah, itu baru yang dalam ini baru bisa miring ya, maksudnya bisa miring, miring begitu, miring. Nah, bisa ya. Awalnya dibikin rata dulu karena supaya halus dulu. Nah, nanti di sini ini bisa miring, maksudnya miring ditajamkan begini. Miring ditajamkan begini. Kalau di luar tadi sini rata begini, kalau yang di dalam ini bisa dimiringkan begini. Nah, supaya dia tajam. Kemudian untuk yang sebelah sini ini ya begini. Gini, yang sini ya begini. Atau tadi yang luar begini. Rata, ini rata. Kemudian yang dalamnya begini. Begini. Nah, itu maka untuk sebaiknya ya, kalau kita praktekkan di kita waktu mengasah yang lebih mudah, lebih nyaman, kita memang harus pakai tempat duduk ya, jadi lebih mudah, jadi harus pakai begini. Nah, harus begini ya, harus ada kayu ini. Nah, ini ya. Nah, ini untuk mengasah pisau ini harus disiapkan alatnya seperti ini ya. Ini air ya, ini air, ini balok ya, ini balok kayu, balok gini supaya lebih mudah. Nah, itu caranya begini. Nah, pisaunya ditaruh gini. Nah, begini ya, ini. Nah, baru gosoknya tadi yang sini ini kan rata ini. Gosoknya ini rata ini, yang ini tadi. Nah, sebelumnya dikasih air ya, dikasih air tuh. Nah, ini rata ya, ini menggosoknya rata ini. Nah, termasuk yang sisi sebelah sini ini juga rata. Jadi yang bagian luar sini sama sini ini harus rata ya, harus rata gitu. Jadi nanti kalau ini sampai miring begini atau miring begini atau yang sini miring begini, bentuk apanya pisaunya ini batu asahnya ini nanti dipakai untuk menyadap itu akan sulit atau tidak mudah ya, akan lari-lari atau gampang terkena kayu gitu. Nah, itu bagian luar ini ya. Nah, kemudian untuk bagian dalamnya, nah itu begini, megangnya begini. Nah, megangnya begini. Nah, baru ngasahnya ini dalam. Kalau yang di dalam ini bisa miring begini nggak rata lagi. Rata ini hanya untuk membersihkan yang hitam ini, tapi bisa dimiringkan begini supaya dia tajam. Nah, gini, yang sini juga begitu. Nah, ini gitu. Jadi kalau nanti sudah bersih, sudah tajam seperti ini, nah ini sudah biasa dipakai. Nah, itu ya tetap mengasahnya itu pakai yang asahan halus ini. Kalau bagian luar itu tetap rata ya, bagian luar ini rata. Yang bagian sini juga rata, tetap selanjutnya terus pun tetap seperti itu, tetap rata seperti itu. Nah, kalau dalamnya baru begini. Nah, dan ini ada tekanan ya, ditekan begini supaya dia tajam gitu. Ini bisa maksudnya bisa miring begini, nggak rata lagi begini. Kalau di dalamnya ini bisa miring gini. Nah, ini begini ya. Ininya juga sini. Nah, ini agak ditekan dan harus hati-hati karena pisau deres ini kalau sudah dipakai, kalau sudah diasah setiap hari ini sangat tajam. Nah, untuk sebenarnya seperti apa sih pisau yang tajam itu? Nah, itu bisa
bisa ditandai, katakanlah kalaupun itu betul-betul tajam ya, itu betul-betul tajam, biasanya sampai bisa untuk mencukur rambut ya. Kalau sudah bisa untuk mencukur rambut, nah itu sudah artinya betul-betul memang pisau itu sudah tajam. Jadi kalau belum bisa untuk nyukur rambut tangan ini, tangan teman-teman ini, nah itu boleh dikatakan belum tajam ya. Nah biasanya kalau besi yang bagus ya, atau pisau yang bagus dan enak dipakai, setelah dipakai lama kemudian diasah seperti ini tampilannya ini akan mengkilat ya. Tampilan ini akan mengkilat seperti, katakanlah kayak seperti stainless gitu, jadi akan mengkilat gitu, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Demikian cara mengasah pisau deres, cara mengasah pisau deres. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.